Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Hai, selamat pagi anak-anak kelas 6 yang Pak Bayu kasihi. Syukur hari ini anak-anak Pak Bayu boleh berjumpa dengan anak-anak untuk membahas tentang sesuatu materi yang menurut saya sangat menarik sekali anak-anak yang baik. Tentang kesetiaan Allah. Tadi Pak Bayu sudah bernyanyi. Bagaimana kesetiaan itu seperti dengan janji Allah yang tidak pernah berkesudahan. Sama seperti setiap hari, anak-anak tidak usah memikirkan apakah besok ada muncul kembali matahari. Ya, tidak usah dipikirkan. Apakah ada anak-anak yang memikirkan pada malam hari, besok matahari ada nggak ya? Ya, itu sudah tidak usah dipikirkan, itu sudah dalam rencana Allah. Bahwa munculnya matahari setiap hari itu sama seperti janji, seperti kesetiaan Allah yang akan kita bahas pada hari ini. Anak-anak yang terkasih, hari ini menjadi materi yang sangat penting karena anak-anak akan belajar dua hal. Yang pertama, betapa setianya Allah walaupun manusia yang diwakilkan oleh bangsa Israel. Yang akan kedua yang akan kita pelajari adalah bagaimana manusia dalam sosok Israel yang berkali-kali, berjuta-juta kali menyembah berhala dan Allah tetap dengan cintanya. Allah bucin anak-anak. Allah begitu kasmaran dengan manusia. Bahkan ketika manusia berkali-kali mengingkari, Allah tetap menyambut, memeluk, bahkan mengulurkan tangan terlebih dahulu untuk menerima kembali manusia. Ya, anak-anak yang terkasih, mari kita mencoba masuk ke dalam kesetiaan Allah, tetapi lewat dua sosok, yaitu Ezra dan Nehemia. Ini anak yang baik ya. Wah, Pak Bayu mengawali dengan kata-kata, ayo anak-anak kita belajar ya. Terima kasih. Tujuannya apa anak-anak yang terkasih? Ini tentang sejarah. Ya, tentang sejarah dalam kapel Sistine ya. Ini ada gambar lukisan Michelangelo yang Pak Bayu boleh ketahui. Bagaimana tangan Allah selalu inisiatif terlebih dahulu untuk mau mengangkat manusia dari lembah kesalahan, dari lembah dosa. Mengapa Allah mengangkat dari lembah dosa? Karena kalau manusia tinggal dalam dosa, manusia tinggal dalam kesalahan terus, yang ada manusia tidak akan pernah bisa bertumbuh. Tidak ada masa depan dalam kedosaan. Tidak ada kehidupan di dalam kesalahan. Maka Allah mengangkat manusia untuk masuk dalam kehidupan. Sebab di dalam kehidupan, maka anak-anak akan bertumbuh menjadi manusia yang mempunyai masa depan. Ya, itu anak-anak yang terkasih. Ayo, walaupun di PJJ, tetap kita semangat anak-anak yang terkasih. Apa yang ingin Pak Bayu ingin terangkan di sini? Bahwa muncul nama baru, yaitu Raja Quraisy. Kalau anak-anak mendengar Quraisy, tentu anak-anak akan terobsesi dan mendengar ini bukan nama orang-orang Israel.
Ya, ini nama di luar Israel. Tetapi justru orang yang di luar Israel justru mengenal Tuhan. Nah, ini anak yang baik. Bedanya yang ingin Allah sampaikan bahwa orang yang tidak mengenal Allah di luar bangsa Israel justru malah mengenal betapa hebatnya, betapa mencintainya Allah orang Israel, yaitu Quraisy. Ya, Raja Quraisy waktu itu bisa membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Babel. Israel pada waktu itu diperbudak oleh kerajaan Babilonia, ya, dan Persia yang rajanya adalah Quraisy bisa mengambil kembali, ya, Israel dari Babel. Dan ketika Raja Quraisy melihat tawanan-tawanan yang menjadi, ya, kalau dalam berperang, raja yang bisa mengambil alih, yang bisa menyerang, yang bisa mengalahkan satu kerajaan, maka dia boleh mengambil seluruh harta, tanah, bahkan orang-orang yang dijadikan budak. Ketika Quraisy melihat ada orang Israel, dia sepertinya pernah mendengar, pernah memahami bahwa raja-raja besar, kerajaan-kerajaan besar itu tidak bertahan ketika mereka memperbudak bangsa Israel. Lihat anak-anak, Raja Quraisy yang tidak tahu mengenai Allah orang Israel itu gentar dan takut. Karena apa? Bangsa Israel bukan sekedar bangsa kecil. Bangsa ini ada yang melindungi, yaitu Allah. Maka Quraisy mengatakan kepada Israel, aku tidak ingin seperti bangsa-bangsa besar yang akhirnya hancur ketika memperbudak kalian. Maka aku membebaskan kalian semua. Lihat anak-anak, betapa hebatnya Quraisy yang tidak mengimani Allah tetapi bisa meyakini. Maka menjadi teguran bagi kita anak-anaknya yang beragama Katolik sama Kristen, kita yang beragama Katolik Kristen, sejauh mana kita percaya betul dengan kuasa Allah yang kita imani tentunya. Ya, akhirnya Quraisy mengatakan, "Pergilah kalian semua ke tanah kalian sendiri." Tapi anak-anakku yang hebat, rupanya orang Israel tidak mau kembali. Aneh ya. Mengapa coba tidak mau kembali? Karena orang Israel terbiasa dimanja, dimanja mempunyai seorang pemimpin. Dari awal dia mempunyai Abraham, kemudian mempunyai Musa, kemudian mempunyai Yosua. Terus bangsa Israel selalu mempunyai pemimpin. Mereka tidak pernah bisa mandiri. Maka Quraisy mengatakan, baiklah, akan kupilih Zerubabel, orang Babilonia, untuk mengantar kalian ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan Allahmu. Lihat anak-anak yang baik. Quraisy betapa baik sekali. Jadi apa yang kita pelajari, bahwa orang-orang di luar agama kita banyak loh yang baik. Jadi orang beragama itu belum tentu menjadi ukuran baik dan tidak. Tetapi iman, keyakinan kepada Allah itu biasanya membuat orang menjadi baik. Jadi Pak Bayu ingin mengajak anak-anak bukan sekedar beragama, tapi beriman. Apa arti iman? Yakin bahwa hidup ini ada yang merestui, ada yang menjaga, yaitu Allah. Kalau anak-anak sampai ke sana, pasti anak-anak tidak akan membeda-bedakan orang lain. Karena apa? Kita semua sama. Ya, kita semua sama. Ya, makhluk ciptaan Tuhan. Ya. Nah, oke anak-anak. Akhirnya Zerubabel sampai mengantar mereka sampai ke tempat mereka yang dijanjikan. Tapi kemudian Zerubabel mengatakan, aku harus kembali ke tanahku kembali. Maka dia menunjuk Nehemia dan Ezra. Ya, ini Nehemia dan Ezra orang Israel sendiri yang diangkat oleh Zerubabel untuk menjaga orang Israel. Lihat anak yang baik, ya. Selama 70 tahun mereka dalam pembuangan, diperbudak dan akhirnya boleh bebas oleh Raja Quraisy.
Ya. Nah, ini anak-anak yang baik. Akhirnya mereka kembali ke tanah mereka. Tetapi waktu mereka kembali, mereka menangis anak-anak. Orang Israel menangis. Mengapa? Karena tanah mereka hancur lebur. Ya, ya maklum diperbudak, ya digantikan oleh raja yang satu, raja yang itu digempur lagi. Akhirnya tanah mereka, tempat mereka berantakan dan mereka menangis. Kenapa kita harus keluar dari tanah Israel? Kenapa kita harus pergi? Sementara kita sebenarnya kita punya tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Ya, maka mereka mulai menata kembali anakku yang baik tempat mereka. Ya ini adalah Koraisi. Begitu anakku yang baik. Nah ini dia. Ya, Zerubabel. Nanti boleh kamu lihat dalam Google Classroom kalian. Nah ini dia. Ketika pulang, maka Nehemia mulai menata kota. Apa arti menata kota? Artinya mereka mulai menata tempat-tempat di mana mereka boleh tinggal, beribadah, mereka menempatkan di mana pasar dan segala macam. Setelah semua tertata, maka mereka sadar bahwa ini semua perlu yang namanya bersyukur atau berdoa. Maka Nehemia menunjuk Imam Ezra. Ezra adalah seorang imam yang akhirnya mulai mendirikan bait Allah, menata kembali bait Allah yang dibangun oleh Salomo, ya, dan mereka mulai berdoa kembali, ya, mereka meninggalkan menyembah berhala dan mereka mulai untuk berbakti kepada Tuhan. Dan akhirnya apa yang terjadi anak-anak? Mereka kembali diingatkan oleh Ezra dengan membaca kitab-kitab perjanjian lama, ya, kitab Pentatek, kitab perjanjian Musa, dari mulai kejadian, keluaran, bilangan, imamat, ya, mereka kembali diingatkan bahwa Allah betapa setia kepada bangsa mereka. Bangsa yang kecil ini harusnya sudah hancur di awal-awal. Tetapi lihat, karena Allah setia, Allah mencintai, maka Israel tidak hancur. Bahkan mereka boleh kembali ke tanah mereka sendiri. Mereka diingatkan untuk tidak kembali apa anak-anak? Menyembah, menyembah berhala. Ini dia anak-anakku yang baik. Mereka diajak untuk taat pada 10 perintah Allah. Mereka diajak untuk ingat akan sumber hidup mereka. Bukan makanan, bukan kekayaan, tetapi adalah Allah. Seperti dalam lagu Pak Bayu tadi di depan ya, bahwa apakah kita pernah berpikir bahwa kita punya uang banyak, tetapi apakah dengan uang itu kita bisa membeli bahwa esok pasti ada matahari? Apakah dengan harta yang kita punya kita bisa membeli oksigen, udara? Tidak, tidak anakku yang baik. Tetapi kita perlu, betul. Tetapi jangan dijadikan berhala. Kita anak-anak yang baik ya. Ini anak-anak baik. Pak Bayu ingin mengajak refleksi kepada anak-anak bahwa kesetiaan kepada Allah itu jauh lebih penting. Ingat anak-anak kata-kata Nabi Nathan kepada Raja Saul. Ketika Saul mulai melupakan Tuhan. Saul, kesetiaan, ketaatan lebih penting daripada persembahan. Anak-anak diajak untuk taat dan setia itu jauh lebih penting. Setia kepada Allah karena apa? Karena Allah sudah setia kepada anak-anak. Buktinya apa? Hari ini anak-anak masih bisa hidup. Masih ada orang tua, ya, masih ada saudara, masih diberi rezeki, ya. Anak-anak yang terkasih, kira-kira itu yang ingin Pak Bayu ajarkan mengenai kesetiaan Allah. Bapak Bayu berharap anak-anak bisa mencontoh bagaimana Allah yang setia, bisa merefleksikannya sehingga anak-anak tidak lagi mudah untuk meninggalkan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari anak-anak. Misalnya apa anak-anak? Mencontek, berbohong, ya, tidak mensyukuri hidup, ya, apalagi anak-anak yang terkasih. Ketika kita apalagi ya, memilih-milih teman, ingat anak-anak yang baik ya. Dari pelajaran ini kita diajak untuk selalu setia kepada Allah. Sekian dari Pak Bayu. Salam sehat semua, salam sejahtera, dan in cruce salus. Dalam salib ada keselamatan. Terima kasih. Dadah.